Apa yang bisa kita baca dari sowannya Egy Sujana dan Damai Harilubis ini ke kediaman Pak Jokowi? Apakah ini menjadi penanda bahwa mereka mengakui keaslian ijazah Pak Jokowi? Atau juga ada tekanan terhadap mereka, atau ada kompromi-kompromi tertentu, atau ini sebagai strategi untuk menghindar dari jeratan hukum? Nah, itu kan menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh Egy Sujana? Apakah dia betul meminta maaf? Apakah dia sekedar datang ke sana untuk menjernihkan persoalan? Tetapi menurut saya apapun yang dilakukan di sana, menurut saya ini ya Pak Jokowi di atas angin. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi secara personal. Toh mereka semua juga manusia kan? Jokowi manusia, Egy Sujana manusia, Damai juga manusia, pengacaranya Egy Sujana juga manusia. Cuman kalau penumpang dia manusia yang istimewa karena bisa meraba ijazah asli gitu. Sementara yang lain kesulitan. Jadi ketika persoalannya dikembalikan kepada manusia, ya selesai kepada manusia dengan simbol pelukan lah dan seterusnya. Tapi apakah secara politik, secara hukum selesai? Belum tentu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Salam CBM. Apa itu? Wah, nggak tahu ya. CBM. Cerdas, berani, militan. Nah, itu pesan yang dituliskan oleh Egy Sujana di buku yang diberikan ke Pak Jokowi. Iya. Tapi kan lama kan itu sebenarnya. Iya, sudah lama. Nah, tapi kan kemudian muncul lagi Dikait-kaitkan, setelah ya. tiba-tiba Apalagi ramai juga sih itu. Egy Sujana dan Damai Harilubis sowan ke rumah Pak Jokowi. Mas Abdul Qahar, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sebagaimana Bang Egy Sujana sehat, saya juga sehat. Kok Bang Egy? Apa Mas Haryanto? Kok jauh banget ya? Senang saya Mas Qahar itu cepat sekali refleks. Bukan. Saya baru ngomong-ngomong Mas Haryanto karena tadi nyebut-nyebut CBM tadi itu, jadi saya langsung Egy Sujana. Tapi jangan ngomongin Egy Sujana dulu lah. Ini Yakut gimana? Gus Yakut. Iya, Gus Yakut kan jadi tersangka akhirnya kan. Pada akhirnya ex-Menak Yakut Khalil Qomas menjadi tersangka ya. Bulan Agustus kan ini kasus sudah masuk. Dan orang sudah ditunggu. Gus Yakut juga sudah pernah dicegah untuk keluar negeri kan. Karena beberapa saat kan beliau di Prancis kan. Ya. Prancis lalu. Tapi yang menarik bukan di situ. Yang menarik itu sekarang lagi beredar luas di media sosial itu adalah ajaran nasihat dari Gus Yakut tentang bagaimana mendidik agar orang itu berani melawan korupsi. Iya, dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluarga sejak dini. Waktu itu Menteri Agama. Isu-isu adem-adem, gibah gitu. Bukan gibah. Enggak ya kita. Kan itu gitu, kan betul. Luas kan, memang fakta kan. Yeah. Ada kan video yang pernah disebar juga kan oleh Kementerian Agama waktu itu. Gus Yakut Menteri Agama yang meminta kepada publik agar jangan pernah permisif terhadap korupsi. Karena korupsi itu musuh bangsa kan kira-kira. Sama itu kan yang dia menyerang habis Ahmad Dhani itu kan. Oh iya, itu juga. yang NKRI soal NKRI. Enggak, kalau NKRI ya begitu. Kalau itu kan udah lama, itu kan sudah jadi jargonnya sudah lama. Tapi yang menarik itu adalah antara status dia sebagai tersangka dengan rompi kuning. Dengan, itu di gambarnya ya meskipun kan itu AI kan. Sekarang kan meskipun tersangka nggak ditunjukkan. Betul, nggak ditunjuk betul. Karena ada KUHP yang baru itu kan. Yeah. Nah, terus yang terkait dengan itu menariknya ya karena kontras kan. Antara apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan gitu kan, disampaikan pada umat supaya jangan korupsi, cegah korupsi sejak dini dimulai dari keluarga dan seterusnya.
Mak Jogete. Ngono Kalau di medsos itu kan rame, ya Mak Petunduk. sikap kita tuh terhadap Gus Yakut ini apa? Apakah kita mengucap alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Ya, tapi dua-duanya sih ya. Alhamdulillah akhirnya KPK menemukan tersangka. Nah, lepas dari Gus Yakut, astagfirullah ya, kok ya tega betul untuk ibadah. Tapi ya Jadi tetap, apa yang diomongin Gus Yakut itu ya harus kita jadikan pembelajaran. Kan ada itu, unjur mangkol walatan unjur mangkol kan. Jangan lihat siapa yang bicara. Ungzur mangkola walatang dur mangkola. Ya. Ungzur makola Makola. walatang dur mangkola. Nah, Itu tapi kan apa yang dia bicarakan. disebut-sebut sebagai statementnya Ali bin Abi Thalib. Iya. Jangan lihat siapa bicara, tapi dengar apa katanya. Kira-kira begitu kan? Tapi ya tiba-tiba jeketek maka Jadi ternyata sekarang itu jangan lihat siapa bicara itu juga harus tidak bisa mutlak-mutlakan. Iya, gitu. betul. Tetap harus dilihat. Ini orang Harus bicara dilihat ini rekam jejak. dalam rangka apa? Gitu. Misalnya kayak Egy Sujana bicara cerdas militan itu kan dalam rangka apa? Gitu. CBM. Cerdas, berani dan militan. Nah, tapi ya, udahlah itu kita balik lagi ke Egy Sujana dan DHL. Oh, jadi ini bukan Gus Yakut ngomongnya? Oh, bukan. Biar untuk ini Pemanasan aja. aja. Penghangat. Penghangat. Dari Dalam situasi semalam ini. sampai pagi ini kita diguyur hujan terus. Iya, jadi ya ini lebih heboh lagi ini. Tiba-tiba Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang menjadi tersangka tudingan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi itu sowan Ya. ke Solo kan. Dikatakan oleh sekjennya Rejo, ini ada relawan baru lagi nih. Rejo itu Relawan Jokowi. relawan Relawan Jokowi. Jokowi. Digambarkan bahwa pertemuan itu mengharukan Ya. sampai berpelukan, Erat. berpelukan erat. Padahal selama ini kita lihat Pak Jokowi itu Jarang berpelukan. bukan kan menjaga jarak Iya. sejak beliau terkena gangguan kulit itu kan sejak dari Vatikan. Nah, tetapi digambarkan itu pertemuan itu mengharukan, berpelukan erat, terus kemudian di akhir Egy Sujana mendoakan Ya. Pak Jokowi gitu kan, yang disebutnya sebagai ayahanda atau ayah kami. Gitu. Yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita baca dari sowannya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini ke kediaman Pak Jokowi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini menjadi penanda bahwa mereka mengakui keaslian Ya. ijazah Pak Jokowi? Atau juga ada tekanan terhadap mereka, atau ada kompromi-kompromi tertentu, atau ini sebagai strategi Oh, banyak sekali. untuk menghindar dari jeratan hukum? Atau apa Gimana? lagi? Cukup. Ini pertanyaannya banyak betul itu. Ini kok tiba-tiba gitu. Iya. Karena kita juga tidak tahu pasti kan apa isi pertemuan itu kan. Karena masih ada simpang siur nih. Kalau versinya si Rejo ini tadi siapa Muhammad Rahmat ini, Iya. kan dia bilang salah satunya kan Pak Egy Sujana sama Hari Damai Lubis ini kan akhirnya meminta maaf. Iya. Pengacaranya Pak Jokowi, Yakob Hasibuan juga begitu. Intinya ada permintaan maaf di situ, saling memaafkan. Tapi kalau kita lihat dari Pak Egy sama Hari Damai Lubis itu belum ada pernyataan resmi apa yang dia lakukan di sana kan. Malah Gus Nur dalam itunya di Siapa Gus Nur itu? si apa yang dulu Ya di penjara. yang dipidana. Penjual Pampers itu. Apa? yang dipidana iya. dalam kasus ijazah Jokowi waktu itu kan ketua tim penasihat hukumnya itu kan Egy Sujana. Jadi katanya begitu ada berita Egy Sujana sama Damai Hari Lubis itu sowan ke Solo, dia WA tuh Pak Egy, habis itu Pak Egy telepon ke Gus Nur, dia katakan nanti saya akan memberikan klarifikasi resmi. Tapi dia bilang gini, dalam pembicaraan itu Gus Nur bilang, Pak Egy ini masih lurus, masih komitmen, masih baik-baik saja. Kalau nanti dalam klarifikasi resmi yang dilakukan Egy Sujana itu beda dengan apa yang dia katakan kepada Gus Nur akan buka-bukaan.
Nah, itu kan menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh Egy Sujana? Apakah dia betul meminta maaf? Apakah dia sekedar datang ke sana untuk menjernihkan persoalan? Atau ini buntut dari pertemuan beberapa anggota TPO beberapa waktu lalu ke Solo? Waktu itu Bang Egy nggak bisa datang, atau apa, kita nggak tahu. Jadi menurut saya akan lebih bagus itu memberikan pernyataan. Meskipun di salah satu akun juga disebutkan bahwa tidak ada permintaan maaf yang dilakukan Egy Sujana. Itu di kediaman resminya Egy Sujana ada pernyataan seperti itu. Betul kan belum ada pernyataan resmi yang keluar dari mulutnya Egy Sujana. Jadi menurut saya akan lebih bagus dia memberikan pernyataan resmi, jadi publik tidak menduga-duga apa yang terjadi. Tetapi menurut saya apapun yang dilakukan di sana, menurut saya ini ya Pak Jokowi di atas angin. Dalam kasus ini ya, sengketa atau perselisihan soal dugaan ijazah palsu ini, ya paling gini, ya tidak mungkin lah. Publik kan akhirnya menyimpulkan begini, nggak mungkin Pak Egy sama Damai Hari Lubis itu ke sana hanya sekedar untuk untuk silaturahmi tanpa ada maksud tertentu. Kan antara dua pihak ini kan pertentangannya kan sangat keras kan. Bahkan Pak Egy ini kalau kita lihat dari pernyataan sebelumnya itu begitu frontal kalau bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi, meskipun pada suatu saat dia mengatakan kalau suatu waktu Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya dia akan meminta maaf. Dan kalau kita lihat dari rentetan peristiwanya, sebenarnya pertemuan di Solo itu juga menurut saya juga tidak terlalu mengejutkan. Meskipun membuat orang ya terkaget-kaget. Kenapa? Ya karena sebelumnya sudah ada sinyal-sinyal seperti itu. Dari pengacaranya ya? Dari pengacaranya. Ketika pengacaranya siapa? Pengacaranya Egy Sujana ya? Egy Sujana, si Elida Neti. Setelah gelar perkara khusus 15 Desember kalau tidak salah. Waktu itu kan terang-terangan kan, Bu Elida itu mengatakan, ya dia sangat waktu itu merinding ya. Ya, merinding, terharu, akhirnya bisa melihat ijazah yang selama bertahun-tahun membuat heboh, dan dia menyebutkan bahwa ijazah itu asli seperti asli dari fotokopi yang selama ini beredar, dia bilang begitu. Yang jadi pertanyaan itu kan katanya Bu Elida waktu itu dia bisa menyentuh, bisa memegang, bahkan bisa meraba gitu kan. Ada merasakan ada embosnya. Ada embos, ada watermarknya. Sementara di pihak lain, Roy Suryo, Rismond, Tiva, itu sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyentuh, jangan memegang, menyentuh atau melihat dari dekat aja tidak boleh oleh penyidik kan. Jadi ada pertanyaan kok kalau kubunya Egy Sujana boleh memegang, meskipun katanya nyolong-nyolong lah katakanlah begitu, kalau Roy Suryo tidak boleh memegang. Jadi ini ada pertanyaan kalau kemudian waktu itu Bu Elida bilang ya akhirnya dia terharu segala macam, ya menurut saya udah tanda-tanda bahwa suatu saat akan ada perdamaian. Dan menurut saya kunjungan kemarin itu ke Solo itu ya bagian dari perdamaian itu. Ya kalau perdamaian itu dilakukan dalam hal ini saya melihatnya ya akhirnya kalau itu benar ya nanti ya terjadi, yaitu Pak Egy akhirnya yang menyerah dan Pak Jokowi yang akhirnya dalam tanda kutip untuk sampai sekarang ini dalam kasus ini jadi yang jadi pemenang apapun nanti yang terjadi. Dan itu betul-betul sangat dikapitalisasi lah katakanlah begitu kan, bahwa Pak Egy itu sudah meminta maaf, bahwa Pak Damai itu juga sudah memohon maaf, meskipun sekali lagi belum ada pernyataan resmi dari itu. Kalau dari kubunya Pak Jokowi itu begitu disebar, bersemangat lah mengabarkan berita itu. Jadi ya kalau orang meminta maaf kan berarti mengaku salah kan? Betul. Berarti kalau itu benar terjadi ya selama ini yang dilakukan oleh Pak Egy CS di luar 6 tersangka lainnya, 6 atau 6 tersangka lainnya, itu ya berarti salah. Mereka berarti menganggap ya selama ini Pak Jokowi yang benar. Dan dalam hal ini menurut saya sekali lagi ya di atas angin. Selangkah di depan lah Pak Jokowi dalam kasus ini. Oke, nah itu yang saya mau lanjutkan bertanya ke Mas Kohar. Jadi
kasus tudingan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan sudah berjalan cukup lama, 4 tahun kan. Sekarang sudah ada 8 tersangka. Ada 2 klaster. Klaster pertama itu 5 tersangka, di antaranya ada Damai Lubis, ada Egy Sujana, ada Kurnia. Rizal Fadilah, ya Fadilah ya, Rizal Fadilah. Kemudian Rustam Effendi atau siapa gitu ya. Dan Rustam Kurnia ya. Kurnia ada, salah ya. ada 2 nama lainnya. Terus kemudian ada trio Rismon, Roy, dan Tifa. Itu nah, dengan sowannya Pak Egy dan DHL Damai Hari Lubis ke kediaman Pak Jokowi dan diterima, bahkan diberitakan berpelukan, apakah ini akan melemahkan kegigihannya trio RRT ini untuk terus mengungkap keyakinan mereka, atau justru akan memberikan semangat, memberikan energi baru lagi untuk membuat mereka lebih bersemangat untuk mencari tahu, untuk mengungkap dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Atau? Udah cukup. Oh, udah cukup. Tadi atonya udah terlalu banyak tuh di depan, udah 5. Ya. Nah, ini cukup 1 aja. Saya lebih tertarik untuk melihat begini, bahwa pembicaraan, diskusi, kemudian kasus yang menggelinding soal ijazah palsu ini kok sepertinya memang diorkestrasi ya. Tapi ini menurut keyakinan saya. Itu seperti yang disarankan oleh siapa, Haris Azhar yang menang di pengadilan sama Palu. Ya, menurut keyakinan saya itu ada yang mengorkestrasi. Nah, siapa yang mengorkestrasi? Ya, ada dari beberapa pihak. Ini kan seperti kayak drama yang kemudian saling sahut-menyahut. Mungkin ada yang menyebut bahwa awalnya ini memang dibutuhkan oleh Pak Jokowi. Dibutuhkan untuk apa? Untuk tetap supaya jadi berada dalam orbit. Ya, orbit perbincangan publik ya. Nah, karena menjadi seorang mantan presiden itu kan risiko terbesarnya dan mungkin terberatnya, mungkin ya, itu adalah dia tiba-tiba hilang dari ingatan publik gitu. Kalau dia tidak aktif dalam dunia politik. Maksud saya hilang dari ingatan publik itu ya kalau dia sekadar menjadi mantan presiden seperti kayak di Amerika Serikat, lalu ngurus yayasan dan seterusnya, itu memang ya pekerjaan yang mulia. Tetapi dalam dunia politik dia potensial untuk kemudian hilang dari orbit. Nah, awalnya ada yang menyebut seperti itu. Tapi kok di tengah jalan ini sepertinya terlalu kenceng ini. Kebablasan. Sampai akhirnya betul-betul serius kan gitu. Nah, akhirnya sempat membuat mantan presiden itu risau kan. Yang waktu itu pernah kita bicarakan di sini juga. Ada beberapa sumber yang menyebut bahwa Pak Jokowi sebetulnya ingin bertemu dengan Pak Prabowo. Maksud dari pertemuan itu adalah ya supaya soal ijazah kasus pembicaraan ijazah palsu ini segera dikelarkan lah itu kan. Kok seperti kayak dibiarkan berlarut-larut. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu, ada yang menganalisis seperti itu, bahkan ada yang ketemu Pak Jokowi dan Pak Jokowi menyatakan itu, kegelisahan itu, bahwa kegelisahan Pak Jokowi adalah ini sudah terlalu melebar gitu. Maka berarti ada pihak yang juga ikut mengorkestrasi di tempat yang lain. Jadi ketika yang satu ini mengorkestrasi dengan tujuan supaya tetap berada di orbit, tapi ternyata ini terlalu kekencengan, maka harus dikoreksi. Saya melihat kenapa kok sempat ada keyakinan bahwa ini bakal tetap meletakkan Pak Jokowi di orbit politik, karena pernah ada yang bilang, membocorkan sesuatu kepada saya. Jadi suatu saat, ini ketika menjelang periode kedua lah pemerintahnya Pak Jokowi itu. Dulu kan musuhnya itu Pak Amin Rais kan. Maksudnya musuh dalam tanda kutip ya, musuh
Yang sering mengkritisi Pak Jokowi. Ya, musuh politik ya, oposan lah gitu. Itu kan Pak Amin Rais. Suatu hari itu tiba-tiba Pak Amin Rais itu 2 minggu itu sama sekali diam, tidak bicara soal Pak Jokowi. Padahal biasanya mengkritik. Itu di waktu-waktu menjelang Pak Jokowi mau naik lagi ya, mau pemilu gitu. Itu membuat Pak Jokowi risau katanya, kata sang pemberi informasi ini. Loh, ditanya, itu kenapa tuh Pak Amin Rais kok nggak pernah mengkritik saya lagi, katanya begitu. Ditanyakan begitu, loh. Coba cari ini apa namanya penyebabnya. Nah, dicarilah nih tim dekat ini. Oh, karena putrinya sudah sempat menjadi tersangka kalau nggak salah di kepolisian. Tersangka Barreskrim. Nah, diberitahu seperti itu, kemudian Pak Jokowi nelpon di reskrimnya Polri itu kenapa itu anaknya Pak Amin Rais? Cerita begini-begini. Enggak. Bebaskan, jangan diperiksa-periksa dulu. Udah. Nah, setelah dibebaskan itu, mulailah kemudian itu mengkritik lagi. Panas lagi. Lah, apa tujuannya Pak Jokowi? Apa minta sparring partner? Ternyata enggak. Si narasumber ini bilang bahwa setiap Amin Rais itu mengkritik Pak Jokowi, elektabilitas Pak Jokowi itu naik 4% setelah disurvei. Begitu Pak Amin Rais 2 minggu diam, itu turun 2%. Jadi, apa namanya, kritik itu ternyata penting juga buat elektabilitas. Itu yang saya sebut, karena pernah ada yang menceritakan seperti itu, maka analisis saya, menurut keyakinan saya tadi itu, bahwa orkestrasi yang pertama adalah ya untuk supaya tetap berada di orbit perbincangan publik. Untuk kepentingan siapa ya? Kepentingan Pak Jokowi, kepentingan PSI, kepentingan Gibran mungkin. PSI apa ya? PSI kan sudah bertekad untuk masuk parlemen. Bertekad untuk menguasai Jawa Tengah. Kan bahkan Ketua Umum PSI yang adiknya Wapres, putranya mantan presiden, itu kan bilang bahwa Jawa Tengah harus menjadi kandang gajah kan gitu. Untuk merefer ke logo Partai Solidaritas ya, PSI tapi yang Solidaritas. Kan ada zaman dulu kan PSI itu Partai Sosialis Indonesia. Ini Partai Solidaritas ya, Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa orbit politik ini harus dijaga. Tetapi juga jangan kebablasan. Nah, begitu mulai ternyata seperti kayak bola liar ini kok semakin banyak ada yang tadi disebutkan, ada klaster ini, klaster itu, klaster Roy Suryo gitu dan seterusnya. Maka ya ini harus mulai diberi pelajaran ini. Nah, maka ya Pak Jokowi ini kan bagaimanapun kan juga politikus ya. Meskipun tidak secara langsung terjun di partai politik menjadi yang menentukan. Sekarang PSI, dulu kan PDIP kan. Tapi kan bagaimanapun kan manusia politik nih Pak Jokowi ini. Nah, dan dari apa yang terjadi itu kan pasti menganalisis ini. Nah, ini harus bagaimana nih memulai menaklukkan mereka. Maka ya jangan, kalau di dalam istilah zaman dulu itu ada politik belah bambu. Tahu kan, politik belah bambu itu satu diinjak, satu diangkat itu. Nah, mungkin ini yang Roy Suryo masih diinjak itu. Sementara yang lainnya ini sedang diangkat nih. Maka muncullah drama-drama seperti itu ya, drama berkunjung, drama ada yang relawannya meminta maaf meskipun Bang Egy Sujana sendiri mengatakan ini nggak ada permintaan maaf. Itu ya silaturahmi biasa aja sebagai sesama Muslim. Mungkin Itiba itu mengikuti sebelumnya Ustadz Abu Bakar Bashir. Kan Ustadz Abu Bakar Bashir sebelumnya berkunjung kan, berkunjung ke Pak Jokowi kan, dan memberikan nasihat lah
Ya kalau Pak Abu Bakar Bashir kan memang ya ada kepentingannya untuk memberikan nasihat ya, mungkin mengamalkan wal asri itu kan, Quran surah Al-Asr. Tapi apakah kemudian Egy Sujana itu terinspirasi oleh Ustadz Abu Bakar Bashir atau ada yang lain? Nah, ini yang harus dijelaskan sendiri oleh Egy Sujana. Atau karena sudah berada pada limit ya. Kan kadang-kadang kan orang itu ada limit itu. Aktivis-aktivis itu kan tahu limitnya mana nih harus selesai, limitnya nih kapan harus belok. Cuma kan itu kan kemudian membuat banyak orang ya, generasi sekarang itu kemudian menyinyir kan. Oh, politik itu isinya kok dagelan semua gitu kan. Politik di Indonesia ya, kok isinya kok seperti itu gitu. Susah sekali kita menyebut bagaimana politik itu jalan suci untuk mencapai kesejahteraan. Bagaimana politik itu jalan mulia untuk mengangkat harkat martabat itu. Politik itu ternyata kan ya kepentingan lebih dominan. Ya akhirnya kan satire kan mengatakan begini, kalau ya politik itu kotor, maka puisi membersihkannya. Kalau politik itu rusak, sastra yang memperbaikinya kan gitu. Tapi kan nggak cukup sekarang itu. Sekarang orang berpuisi, bersastra juga banyak yang untuk tujuan ngenyek yang lain, lawan politik yang lain. Malah sastra dan puisi dipakai untuk jadi instrumen kekuasaan. Jadi saya kira ini adalah sebuah, kalau tadi Mas Jaka mengatakan Pak Jokowi di atas angin, ya boleh jadi. Karena apa yang diharapkan dari proses gemuruhnya soal ijazah palsu ini, yang satu itu tetap menjadi bahan pembicaraan, tapi bahan pembicaraan yang bagaimana gitu kan. Nah, bahan pembicaraan untuk mencari aktor-aktor yang nanti memusuhi, tapi yang aktor-aktor ini jangan yang aktor-aktor yang tangguh. Yang militan tadi, yang CPM tadi. Ya kalau cerdas berani militan ini bahaya. Wah bahaya ini. Nah, maka dicarilah aktor-aktor yang mediocre lah. Mediocre itu yang, saya tidak mau menyebut nama siapa yang aktor mediocre itu, tapi ya setidaknya kita tahu ya kriterianya aja. Kalau calon peran yang melawan tapi dia posisinya mediocre itu, ya dia akan berhitung limit. Berhitung limit itu bisa jadi soal waktunya, atau bisa jadi tebal tipisnya logistik gitu kan. Begitu limit logistiknya sudah habis ya mau gimana lagi? Ya sudah gitu kan. Atau begitu waktunya dirasa sudah terlalu lama, ya sudah selesai kan begitu. Tetapi itu yang saya katakan membuat warna politik kita itu menjadi menjadi tidak menarik gitu menurut saya, keluar dari misi suci politik itu. Kalau cuma begitu-begitu. Saya kira itu. Iya. Jadi sekarang Pak Jokowi ini, tadi Mas Jaka yang pertama kali menyampaikan kan, sedang berada di atas angin kan. Waduh, sedang ditiup angin sepoi gitu kan, segar gitu kan. Artinya, apakah ini menjadi penanda berakhirnya, sudah mulailah memasuki babak akhir polemik soal ijazah Pak Jokowi itu yang pertama. Yang kedua itu saya masih ada tanda tanya besar ya, ketika sekjennya Rejo itu Muhammad Rahmat menyampaikan bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis itu berpelukan erat dengan Pak Jokowi. Nah, bagaimana kalau menurut Mas Jaka? Ya nggak apa-apa berpelukan. Iya, artinya kan kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi kan karena menderita penyakit kulit, dia sangat menjaga jarak dengan Pak Prabowo saja sudah sembuh. Begini kan. Mungkin sudah sembuh. Mukanya juga masih kelihatan. Kan atau ya kan bisa jadi. Iya, kan tinggal pemulihan. Mungkin saking senangnya ada suasana haru tadi itu ya. Berpelukan. Tetapi apapun begini, ya menurut saya ini tanda-tanda bahwa perlawanan terhadap Pak Jokowi itu paling tidak agak sedikit
berkurang lah. Meskipun tadi Mas Har bertanya apakah ini akan mengakhiri, menurut saya kok enggak. Menurut saya masih ada 3 orang yang sampai sekarang masih begitu kekeh dalam sikapnya, dalam pendiriannya, dalam kalau mereka mengistilahkan dalam perjuangannya untuk menggugat asli tidaknya ijazah. Meskipun dalam satu tayangan di televisi itu, di salah satu program itu ditawarkan akan diajak untuk ditemani lah. Roy Suryo ditemani untuk bertemu, difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi. Dan Roy Suryo dengan gayanya yang seperti itu kan, ya buat apa ya minta maaf segala macam lah. Ya tapi ini menunjukkan yang pasti begini, yang pasti polemik seperti ini harus berakhir. Tapi apakah ini tanda-tanda akan segera berakhir? Ya menurut saya belum. Jadi menurut saya polemiknya harus ada ujungnya. Ya menurut saya satu-satunya cara untuk mengakhiri polemik seperti ini ya di pengadilan nanti. Karena kalau cuma sekedar diselesaikan di pengadilan, kok saya yakin di kemudian hari akan sewaktu-waktu akan dimunculkan lagi. Apalagi kalau tadi Mas Kohar menduga ada niat untuk tetap berada di orbit pembicaraan publik, jadi masih menjadi modal untuk kedepannya. Jadi kalau nanti di pengadilan itu diputuskan, tapi dengan catatan pengadilan harus berjalan benar-benar fair, benar-benar adil, benar-benar independen. Salah satunya apa? Ya tidak ada salahnya nanti pengadilan itu mengakomodasi keinginan dari kubu Roy Suryo untuk melakukan uji forensik independen. Meskipun katanya di KUHP tidak diatur, tapi kan pernah ada jurisprudensi seperti itu kan, dalam kasus Joshua Huta Barat, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo misalnya. Ketika dilakukan oleh Polri, waktu itu terjadi tembak-menembak. Tetapi ketika dilakukan uji atau otopsi independen di beberapa rumah sakit yang tak percaya, tidak tembak-menembak, tapi ditembak. Jadi artinya apa yang dilakukan Polri itu tidak selamanya benar, tetapi juga tidak selamanya salah. Nah kalau kemudian nanti pengadilan itu memberikan kesempatan untuk melakukan uji forensik independen terhadap ijazah Pak Jokowi, apapun hasilnya, ya semestinya mengakhiri polemik seperti ini. Kalau kemudian nanti hasilnya memang ijazah Pak Jokowi itu betul-betul asli, ya kubu Roy Suryo juga harus berbesar hati dong. Tidak boleh kemudian mencari alasan segala macam untuk bertahan pada tudingannya bahwa itu palsu. Kalau itu yang dilakukan ya yang jadi biang keroknya itu ya Roy Suryo CS. Tetapi kalau kemudian itu pengadilan tidak memberikan kesempatan untuk uji forensik independen kok, apapun hasilnya masih menyisakan persoalan, masih menyisakan ganjalan, masih ada menyisakan tuntutan-tuntutan di kemudian hari. Dan tidak ada salahnya juga kubunya Pak Jokowi itu ya berbesar hati aja, legowo untuk mengikuti, untuk menyerahkan dilakukannya uji forensik independen. Kalau memang benar-benar asli, tidak mungkin kalau nanti uji independen itu menghasilkan bahwa itu palsu, kalau itu benar-benar asli kan. Dan kalau itu dilakukan, saya pikir nilai plusnya akan bertambah untuk Pak Jokowi. Akhirnya dia ya biar memuaskan semua pihak, biar memuaskan orang-orang yang selama ini menuduhnya miring, dan saya pikir publik akan semakin menambah simpati kepada Pak Jokowi. Jadi pengadilan yang menurut saya akan mengakhiri polemik seperti ini, dan apakah pengadilan juga, maksudnya jalur hukum juga yang akan menunjukkan apakah pertemuan kemarin itu betul-betul Egy Sujana dan Ridhamil Lubis itu meminta maaf atau tidak. Karena logikanya kalau itu betul-betul meminta maaf, saya pikir ya dua orang ini tidak akan diteruskan secara proses hukum. Paling tidak bisa dilakukan restoratif justice, atau paling tidak Pak Jokowi bisa mencabut tuntutan atau laporan meskipun sudah memasuki tahap penyidikan ya. Tetapi kalau nanti Egy Sujana sama Ridhamil Lubis tetap dituntut ke pengadilan dan
divonis bersalah dengan hukuman yang cukup berat misalnya, ya saya pikir ya di sana itu tidak terjadi maaf-memaafkan. Jadi hukum menurut saya ujungnya hukum adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri polemik seperti ini. Kalau kemudian penyelesaian di luar hukum, penyelesaian secara kekeluargaan, saya setuju saling memaafkan secara pribadi itu penting. Tetapi kalau ketika sudah masuk ke ranah hukum ya sebenarnya hukum yang semestinya dijadikan instrumen utama untuk menyelesaikan persoalan. Iya, persoalan ijazah Pak Jokowi ini kan berlarut-larut karena hingga saat ini tidak ada satupun di luar kubunya Pak Jokowi yang bisa melihat, meraba, menyentuh, bahkan memotret itu juga tidak ada yang. Bahkan ketika gelar perkara kemarin kan ditunjukkan tapi tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh. Makanya ketika pengacaranya Pak Egy, Ibu Elida Neti itu mengatakan 20 menit melihat. melihatnya terharu gitu dan meraba itu kan jadi. Ya makanya kadang apa yang dilakukan oleh penegak hukum itu justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang memperpanjang polemik seperti ini. Kalau betul apa yang dikatakan oleh Ibu Elida bahwa dia bisa menyentuh, bisa memegang, atau dia bisa memastikan ada faktor mengada emosi itu, kok itu tidak bisa dilakukan oleh Roy Suryo? Kan semestinya kalau memang betul-betul tidak boleh dipegang, ya siapapun tidak boleh megang, siapapun tidak boleh menyentuh. Jadi hal-hal seperti ini yang justru menimbulkan polemik itu semakin berlarut-larut. Ya menurut saya penegak hukum udah kekeh aja pada prosedur, pada instrumen-instrumen hukum yang terjadi. Jangan kepada pihak lain memberikan keleluasaan tertentu, tapi kalau pihak satunya betul-betul ketat, itu menurut saya. Tapi sekali lagi kalau dengan catatan yang dikatakan Ibu Elita itu betul ya, bahwa dia boleh menyentuh dan boleh memegang. Iya, pernyataan Pak Jokowi yang juga akan membawa ijazah itu ketika di pengadilan juga sampai sekarang kan belum terjadi gitu loh. Dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi tidak hadir kan waktu sidang di mana ya sebelumnya itu? Di Sleman kalau tidak salah. Kalau tidak salah di Sleman. Iya di Sleman ya. Itu kan mestinya Pak Jokowi hadir kan, gitu kan. Tetapi beliau tidak hadir. Oke, Mas Kohar, pertemuan antara Pak Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Pak Jokowi di kediaman Pak Jokowi di Solo ini kan akhirnya memunculkan spekulasi kan. Kenapa memunculkan spekulasi? Karena tidak ada dokumentasinya kan, tidak ada foto, tidak ada video gitu. Dan yang menyampaikan pernyataan pertemuan tersebut bukan dari Pak Jokowi, tetapi dari relawannya kan. Dalam pertemuan tersebut kan hadir 2 orang relawan Rejo kan, ketua umumnya Darmizal dan sekjennya Muhammad Rahmat. Jadi kita tidak tahu apakah betul itu ada pelukan atau ada permintaan maaf. Nah, kalau tahu betul ada pelukan, apakah itu simbol rekonsiliasi atau ya penaklukan terhadap orang-orang yang kritis? Simbol itu bisa macam-macam. Real Madrid sama Barcelona itu waktu di La Liga di Madrid itu kemarin sampai pertandingan selesai itu berantem mulut antara Vinicius Junior, antara Carvajal dengan Lamine Yamal itu. Lamine Yamal diserang bukan karena mengkritik Madrid dalam sebuah wawancara sebagai klub yang terlalu banyak mengeluh gitu. Yang akhirnya Madrid waktu itu menang 2-1, tapi setelah peluit panjang ya tetap aja. Tapi beda dengan tadi pagi itu ketika final Supercopa itu, di mana Barcelona menang 3-2 antara Carvajal dan Lamine Yamal, ya terjadi pelukan, terjadi salaman, itu respect. Tapi apakah itu simbol bahwa semuanya sudah selesai? Selesai secara personal mungkin iya. Tetapi secara substansial bisa jadi macam-macam. Apalagi secara politik. Secara hukum belum selesai pasti. Secara politik apalagi. Namanya politik itu hari ini disimpan, besok bisa dikeluarkan. Sebagaimana dulu ketika Pak Jokowi jadi presiden, dia menyimpan sesuatu untuk dikeluarkan pada saat yang tepat, gitu kan.
Orang sering mengatakan itu sebagai kartu truf kan gitu. Maka apakah ini selesai atau tidak? Yang bisa menyelesaikan ya tentu saja saya sepakat sama Mas Jaka tadi adalah lembaga pengadilan. Contohlah Ridwan Kamil. Ketika dia dituding memiliki anak oleh seorang selebritas Instagram ya. Namanya Lisa Mariana kan gitu. Lisa Mariana belak-belakan mengatakan bahwa anak perempuannya adalah benih dari RK yang hubungan antara dia dengan Ridwan Kamil. Sementara Ridwan Kamil mengatakan enggak ada hubungannya. Lalu titik temunya di mana? Titik temunya ya tes DNA. Hanya yang waktu itu kan yang belum disepakati adalah tes DNA di mana kan kira-kira begitu. Ya akhirnya, tapi lepas apapun kan setelah begitu tes DNA menyatakan bahwa anak yang dikandung Lisa Mariana yang sekarang sudah berusia sekian tahun itu dinyatakan tidak memiliki DNA yang cocok dengan Ridwan Kamil, selesai kan. Lisa Mariananya mungkin menganggap belum selesai, tapi kan tidak ada lagi gaduh soal itu. Kalau kegaduhan yang baru itu kan karena soal gugatan cerai dari istri, lalu kemudian masuk kasus-kasus AK itu, aura kasih itu kan. Tapi kan soal yang terkait dengan Lisa Mariana kan udah beres karena apa? Karena tes DNA. Nah, dalam konteks ijazah palsu ini, dia akan bisa dibereskan dengan tes forensik. Jangan orang di luar yang memiliki kompetensi yang menyatakan dia asli atau tidak. Nggak ada kewenangan, termasuk pengacaranya Egy Sujana. Kalau pernyataannya dia itu benar dengan memelototi 20 menit. Gitu. Kok pas banget 20 menit itu. Terus kemudian dia meraba, katanya dia bisa itu ada watermark, ada apa. Emboss. Ada yang agak menonjol gitu. Ada agak menonjol gitu. Yang diraba apa? Jasa atau apa? Ternyata yang diraba pentol korek kan ya repot. Jadi intinya adalah jangan yang tidak berkompeten yang menentukan asli atau tidak, tetapi siapa yang berkompeten, yang punya kompetensi siapa? Ya pihak melalui tes forensik, pihak independen yang ada di tengah. Nah, apapun keputusannya, saya sepakat, saya setuju. Mengenai dampak politik, ya itu berikutnya, itu kita bisa bicarakan berikutnya. Dampak politik ya harus kita lokalisasi untuk menjadi dampak politik bagi keluarga itu saja misalnya. Nah, kalau nanti ternyata ijazahnya palsu gitu ya, ya dampak politiknya ya tidak usah melebar kemana-mana, ya anggap saja berarti ya dia selesai di situ dan keluarganya atau siapanya udah nggak boleh melaju selanjutnya misalnya ada kesepakatan semacam itu bisa-bisa saja. Jadi kalau yang terjadi pada Egy Sujana itu bagian dari bumbu-bumbu politik, itu wajar. Terlalu banyak bumbu politik di Indonesia ini sejak zaman dulu. Bagaimana dulu Tan Malaka yang ikut memerdekakan Indonesia, tetapi kemudian dia tersingkir kan dari sejarah. Bagaimana dia yang memprotes Soekarno-Hatta, tetapi ya akhirnya dia terkucil dari sejarah. Padahal beberapa pernyataan-pernyataannya adalah pernyataan-pernyataan yang waras, yang sehat gitu. Yang kalau diikuti ya sebetulnya akan membawa kemajuan. Atau ketika Bung Karno memenjarakan Buya Hamka. Nah, Buya Hamka dipenjarakan karena faktor politik. Tapi pada titik tertentu ketika Bung Karno itu wafat, dia pernah berwasiat. Saya ingin disolatkan oleh Buya Hamka yang diimami, solat jenazah yang diimami oleh Buya Hamka. Dan Buya Hamka tanpa dendam sedikit pun menunaikan wasiat itu dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Jadi hal-hal seperti itu bisa saja terjadi secara personal. Toh mereka semua juga manusia kan. Jokowi manusia, Egy Sujana manusia, Damai juga manusia, pengacaranya Egy Sujana juga manusia.
Cuman kalau perbankan dia manusia yang istimewa karena bisa meraba, bisa meraba ijazah asli gitu. Sementara yang lain kesulitan kan gitu. Roy Suryo juga manusia, Dr. Tifa juga manusia, terus siapa satunya lagi itu Rismond ya juga manusia. Jadi ketika persoalannya dikembalikan kepada manusia ya selesai kepada manusia dengan simbol pelukan lah dan seterusnya. Tapi apakah secara politik, secara hukum selesai? Belum tentu. Itu akan selesai kalau juga diselesaikan. Kalau negara kita ini kan negara hukum ya. Kan kalau ada yang bukannya negara Indonesia, iya negara Indonesia berdasarkan hukum. Mestinya hukum yang menjadi panglima, bukan politik. Yang menjadi soal itu kan ketika hukum ditekuk oleh kepentingan politik. Ya itu repot itu. Hukum kalau sudah di bawah ketiak politik, itu akan menjadikan hukum itu ya rusak, tertatih-tatih ya. Dia akan selamanya, namanya berada di ketiak itu kan dikempit begini kan, nggak bisa kemana-mana. Ya, selamanya akan berada dalam bayang-bayang politik. Apalagi kalau ketiaknya bau. Nah, iya. Politiknya politik busuk. Iya. Nah, politik busuk ya udah tinggal mampus saja pingsan itu bisa. Hukum jadi pingsan. Bahwa ketiak politik itu hukum bisa menjadi pingsan. Nah, kalau hukum itu pingsan ya repot. Padahal kan slogannya walaupun langit runtuh itu kan hukum harus tetap tegak. Nah, buktikan itu dengan cara-cara yang untuk mengakhiri apakah. Jadi nanti sekaligus akan menjawab itu. Apakah kehadiran Egy Sujana ke Solo itu murni sebagai persoalan silaturahim manusiawi, personal, atau ada udang di balik batu, atau tanda bahwa ini sudah terjadi rekonsiliasi, atau bahwa benar ternyata Egy Sujana sudah mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Atau sebetulnya itu ya memang babak awal tarik-menarik kepentingan saja dulu. Nanti akan berlanjut pada episode-episode selanjutnya. Ya, kita nggak tahu. Tapi jangan wallahu a'lam bishawab. Kalau wallahu a'lam bishawab itu kita melempar semuanya pada Allah. Mas Jaka, atau ada lagi? Ada atau lagi nggak kira-kira? Ya, saya pikir ini bagian dari, kalau menurut saya sekali lagi, meskipun tidak meminta maaf apa yang dilakukan Egy Sujana Damai itu menurut saya kok tidak sulit untuk diterima, apalagi oleh mereka yang simbolik ya, mereka yang selama ini ya satu gerbong lah katakanlah. Makanya kalau kita lihat Roy Suryo, Rismond, kemudian para atau koleganya itu ya marah dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Apalagi kalau kita lihat itu katanya dia ke sana itu tanpa woro-woro dulu pada para teman-temannya. Tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk yang di TPUA ya. Iya, termasuk kepada yang TPUA. Jadi apapun menurut saya ini Egy Sujana dan Damai Hari Lubis harus memberikan pernyataan resmi, harus memberikan klarifikasi. Kalau mereka itu ke sana memang meminta maaf, ya bilang aja terus terang. Tidak ada salahnya kok. Tapi sebenarnya wajar nggak dua orang tersangka datang ke pihak yang melaporkannya, yang menjadikannya sebagai tersangka? Ya kalau menurut saya, kalau tidak ada maksud tertentu ya tidak wajar. Pasti menurut saya pasti ada maksud tertentu. Meskipun ada juga ya isu ya yang mengatakan bahwa kedua orang ini didampingi oleh dua penyidik. Ya, apalagi itu kan, ada kabar seperti itu kan semakin menunjukkan bahwa memang ada apa-apanya pertemuan seperti ini, kan ada maksud tertentu yang sangat terkait dengan kelanjutan kasus ini, khususnya menyangkut Egy Sujana sama Damai Hari Lubis. Jadi sekali lagi Egy Sujana harus memberikan klarifikasi. Saya kira masih jauh dari cukup lah apa yang dia katakan para orang-orang dekatnya. Dia harus memberikan ini sendiri. Kalau memang dia meminta maaf, bilang aja minta maaf. Tidak ada masalah kok. Artinya ya publik yang akan menilainya sendiri. Kalau kemudian Roy Suryo bilang katanya saya pahlawan, saya pejuang bukan pecundang, ya itu hak dia untuk menilai Egy Sujana kan. Tetapi yang dia lakukan yaitu tanggung jawab pribadi dia. Dan kalau kemudian dia dia sudah menyerah umpamanya ya nggak ada salahnya, namanya orang, namanya
setangguh-tangguhnya seseorang mempertahankan prinsipnya kalau sudah ada batas-batas tertentu yang dia merasa tidak bisa melewati batas itu, yang akhirnya menyerah. Dan itu menurut saya wajar-wajar saja. Sekali lagi ya nanti biar publik yang menilai apakah apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, apa yang Egy Sujana itu memang bisa diterima oleh publik atau tidak. Dan pasti itu akan ada dua sikap, dua penilaian terhadap Egy Sujana. Kalau kubunya Roy Suryo CS pasti akan marah apa yang sudah dilakukan. Tapi bagi kubunya Pak Jokowi itu kan menyambut dengan riang gembira. Bahwa dia kan puja-puji kepada Egy Sujana kan sudah bertebaran di mana-mana kan. Jadi sohib. Dari sohib, kesatria, patriotik, berjiwa besar. Ya itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ada dua kutub yang pasti akan berbeda dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh Egy Sujana seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga harus dijelaskan kan adanya isu-isu katanya ada uang 100 miliar ya. Dan itu bukan isu yang bisa jadi isu yang sulit untuk dibuktikan kebenarannya, tetapi saya pikir Egy Sujana harus menjelaskan secara resmi kepada publik. Dan ya kita tunggu apakah kemudian ini hanya awal bagi upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk melakukan tanda petik penaklukan terhadap orang-orang yang selama ini terus menyerang dia. Katanya kabarnya masih akan ada orang-orang tersangka lain yang juga akan mengikuti jejak Egy dan Damai Lubis kan. Yang mungkin nanti akan tersisa itu ya sepertinya tiga orang itu, Roy Suryo, Rismon sama Dr. Tiva. Ya The Last of the Mohican. trio apa kita mungkin dia meskipun trio pejuang atau segala macam itu hak mereka untuk memposisikan Anda seperti ini. Tapi sekali lagi ya jangan terlalu lama bagi Polda Metro Jaya untuk menangani persoalan ini. Kalau memang sudah cukup buktinya ya segera disusun berkasnya, mudah-mudahan segera P21 kemudian dilimpahkan ke dilimpahkan kejaksaan dan dinyatakan P21, kemudian dibawa ke pengadilan. Di situ nanti betul-betul bisa diuji apakah kasus ini hanya sekedar orkestrasi politik atau memang ada bukti-bukti hukum di situ. Dan ya pengadilan lah nanti yang akan menjadi pusaran untuk mengakhiri polemik seperti ini. Mudah-mudahan pengadilan betul-betul adil ya. Ya harus betul adil, memberikan kesempatan untuk melakukan uji forensik secara independen itu menurut saya sesuatu yang mesti bisa diwujudkan sehingga kasus ini akan betul-betul selesai. Karena saya yakin kalau tidak ada uji forensik independen kok ke depannya masih aja ada orang-orang yang memanfaatkan itu demi kepentingan masing-masing. Oke. Mas Kohar, harapannya? Ya harapannya tentu saja semua percaya pada hukum lah. Semua percaya pada hukum, tempuh jalur hukum, dan kepada pihak yang menggawangi hukum juga harus adil. Fairness, menegakkan fairness, buktikan bahwa hukum di Indonesia ini bisa adil untuk siapapun, apakah dia itu mantan presiden atau bukan. Soal kemudian simbol-simbol yang lain ya biarlah itu menjadi sebuah dinamika politik. Saya sebetulnya paling nggak suka itu politik itu dinamis itu nyata nih. Kalau ada yang ngomong politik itu ndeledek saking dinamisnya kan karena itu saking cair itu. Itu sama dengan nanti kita selesaikan sambil duduk-duduk sambil ngopi bareng. Bolak-balik itu tampaknya nggak selesai-selesai. Kopi sudah habis berapa galon itu, tapi nggak pernah selesai-selesai. Jadi belajarlah untuk menyelesaikan sengketa, menyelesaikan hal ikhwal tertentu dengan penyelesaian hukum. Kecuali untuk hal-hal yang memang bukan prinsipil misalnya ya. Bukan prinsipil itu maksudnya ada rakyat kecil, dia misalnya menangkap burung atau mencuri burung, lalu kemudian dia diadili tegas-tegasnya, yaitu ya buat apa kalau ada kakek-kakek mencuri coklat ya itu kan bisa diselesaikan secara di luar jalur pengadilan itu yang saya maksud. Tapi kalau untuk ini kan
biar menjadi pelajaran ya selesaikan dia di pengadilan karena konfliknya kan sudah berjalan lama, runcing dan sudah terus menggelinding begitu. Yang kalau tidak diselesaikan di pengadilan maka dia akan menimbulkan banyak tafsir, menimbulkan banyak prasangka, menimbulkan banyak spekulasi yang apabila kita biarkan ya kita nanti akan hidup dari spekulasi satu ke spekulasi lainnya sehingga kita menjadi masyarakat yang spekulatif dan hukum itu akhirnya bersifat spekulatif padahal kan hukum itu nggak boleh bersifat harus ada kepastian. Iya, hukum itu harus pasti, nggak boleh spekulatif, pasti dalam kadar dan ukuran-ukuran tertentu, termasuk keadilan itu juga harus dipastikan, termasuk dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan tentu saja. Nah itu yang menjadi harapan saya sehingga ya nggak ada lagi kita bicara soal ini untuk kepentingan kalkulasi masuk orbit politik ya sudah nggak ada lagi itu ya biarkanlah kalau mau pengen masuk orbit politik ikhtiar yang sewajarnya saja dengan sesungguh-sungguhnya membawa ide-ide dan gagasan-gagasan politik yang brilian, gagasan-gagasan politik yang memang masuk akal bagi rakyat untuk memajukan rakyat itu. Jadi jangan memainkan politik dengan permainan-permainan yang dramatik, yang selalu dramaturgi begini. Jadi yang penuh dengan, ya dunia memang panggung sandiwara ya, tapi ya jangan semuanya disandiwarakan. Jangan seperti sinetron tersanjung. Iya, tersanjung sampai berapa episode. Nanti jasa palsu 1, jasa palsu 42. Cukup ya? Cukup lah. Oke, jadi kita tunggu apakah pengadilan akan menjadi pengadil yang betul-betul adil. Dan kita juga akan menunggu apakah trio Rismond, Roy, dan Tifa, serta 3 atau 4 ya? Masih 3, kan 8 semuanya. Iya. 8 kan ya? Iya. Yang belum sowan ke Pak Jokowi, apakah nanti akan tetap teguh pada pendiriannya, tetap CPM, cerdas, berani, dan militan, atau justru malah sebaliknya. Ya, kita tunggu sajalah. Ya. Baik, sahabat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.